capeknya. Ini wangi apa ya? Hai Sharon. Miss, ini apa? Kok wangi banget? Ini kue buatan Miss. Enak ya kelihatannya. Ini untuk acara sekolah nanti sayang. Oh begitu. Boleh nggak Sharon makan sekarang? Sharon udah lapar banget habis main di luar. Kamu mau makan sekarang? Aduh, belum bisa. Kita harus sabar karena nanti mau dimakan sama-sama dengan teman-teman yang lain. Sabar ya Sharon ya. Kata di Alkitab katanya kalau orang sabar itu lebih dari pahlawan. Harus bisa mengendalikan diri, oke? Mengendalikan diri itu apa, Miss? Oh, mengendalikan diri itu kemampuan untuk menolak hal-hal yang tidak baik, bahkan menahan diri untuk hal-hal yang baik. Contohnya di Alkitab ada tahu cerita tentang seorang kakak karena dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dia kehilangan haknya dalam keluarga sebagai seorang kakak. Sharon mau tahu ceritanya? Mau, Miss. Yes, kita akan dengar ceritanya selengkapnya dalam program anak Metsubah Cilik, menyembah Allah dalam cerita dan musik. Halo semuanya, kisah hari ini berjudul Terjual dengan Semangkuk Kacang Merah. Ayat hafalan terdapat di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pesan hari ini adalah saya bisa mencintai orang yang berbeda dari saya. Bayangkan, kamu telah bermain di luar sepanjang hari. Mungkin kamu sedang bermain dengan teman atau membantu di kebun. Kamu masuk ke rumah dan mencium sesuatu yang sangat enak. Seseorang sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, kamu jadi sangat lapar. Itulah yang dirasakan Esau suatu hari. Mari cari tahu apa yang terjadi. Ishak dan Ribka telah menikah dengan bahagia selama bertahun-tahun. Ribka senang mengingat hari ketika dia bertemu dengan orang asing di sumur. Dia telah menawarkan untuk memberi minum untanya, dan hidupnya telah berubah selamanya. Ishak memuji Tuhan karena telah mengambilnya dari jauh. Ya, Ishak dan Ribka sangat saling mencintai. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Ribka tidak bisa punya anak, dan itu membuatnya sangat sedih. Ishak tahu tentang janji Tuhan kepada Abraham, ayahnya. Tuhan telah memberitahu Abraham bahwa keluarganya akan menjadi bangsa yang perkasa. Ishak menghabiskan banyak waktu bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin bangsa yang perkasa berasal dari keluarga Abraham? Ishak tidak punya anak. Itu adalah teka-teki yang menyedihkan. Salah satu yang sangat ingin dicapai oleh Ishak. Akhirnya Ishak memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberi Ribka seorang anak. Dan Allah menjawab doa Ishak dengan cara mengejutkan. Ribka tidak punya satu anak tapi dua. Tuhan memberikan anak laki-laki kembar kepada Ishak dan juga Ribka. Bahkan sebelum si kembar lahir, mereka berjuang bersama di dalam ibu mereka. Ribka menganggap ini aneh. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Suaminya tidak bisa, perawatnya tidak bisa, dia juga tidak bisa bertanya kepada orang lain. Jadi Ribka berbicara kepada Tuhan. Dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi. Allah menjawab doa Ribka. Dia mengatakan kepadanya bahwa kedua anak di dalam dirinya sangat berbeda. Mereka akan menjadi awal dari dua negara yang berbeda.
Dua negara yang tidak terlalu menyukai satu sama lain. Satu kembar akan lebih kuat dari saudaranya, dan yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ishak dan Ribka menamai anak kembar mereka Esau dan Yakub. Dan seperti yang dikatakan Tuhan, kedua anak laki-laki itu sangat berbeda. Esau yang lebih tua suka berpergian jauh dari rumah. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia menginginkannya sekarang. Dia suka berburu dan sering membawa barang-barang ayahnya dari jauh. Dan dia adalah kembaran kesayangan ayahnya. Sebaliknya, Yakub suka tinggal di dekat rumah. Dia belajar bagaimana merawat ternak-ternak ayahnya. Dia belajar memasak, dia menghabiskan banyak waktu dengan ibunya. Dan tentu saja, Yakub adalah kembaran kesayangan ibunya. Suatu hari, Esau datang dari pemburu. Dia sangat lapar dan dia mencium sesuatu yang sangat enak. Yakub sedang memasak sesuatu yang lezat, dan itu merupakan sup kacang merah. Esau berdiri di hadapan saudaranya dan berseru, "Aku lapar!" Kemudian dia menuntut, "Biarkan saya mencicipinya." Yakub menjawab, "Apakah kamu benar-benar lapar? Cukup lapar untuk menukarkan hakmu sebagai anak sulung?" Esau menjawab, "Aku akan mati kelaparan. Apa gunanya hak untuk saya?" Jadi, Yakub memberinya roti dan makanan. Esau makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Dia tidak peduli dengan haknya sebagai anak sulung. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana perasaannya saat itu. Dan karena itu, dia merelakan sesuatu yang akan menjadi berkah seumur hidupnya.